Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya. Hadis ke-6 dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Bismillah, kita mulai. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu clear, jelas, ya. Demikian perkara-perkara yang haram itu clear. Wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Namun di antara keduanya, yakni di antara halal dan haram, terdapat perkara-perkara yang samar, mushtabih, syubhat, samar, blur, ya. Gray area. Jadi kalau digambarkan halal sebagai putih, haram sebagai hitam, ada area yang merupakan posisinya di antara halal dan haram. Ini area abu-abu, ya, blur. Jadi gray area, ya. Di antara halal dan haram, itulah hal-hal yang mushtabihat, hal-hal yang syubhat, ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat perkaranya. Perkara-perkara yang syubhat itu. Yani mereka nggak tahu mereka hal tersebut masuk ke halalkah atau masuk ke haramkah, ya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Tapi bagaimanapun siapapun yang berhati-hati dari perkara yang syubhat, yakni menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang belum jelas hukumnya ini, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka dengan itu dia telah menyelamatkan agamanya dan menjaga nama baiknya, ya. Wa man waqa' fi syubhat waqa' fil haram, dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara yang syubhat, niscaya dia terjerumus ke dalam perkara yang haram, ya. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fih. Sebagaimana seorang penggembala yang menggembala di sekitar restricted area. Hima, restricted area, area terlarang, oke? Area-area terlarang. Sebagaimana seorang penggembala yang menggembalakan gembalaannya nih di sekitar area-area terlarang. Yushiku ayyarta'a fi, maka hampir dipastikan mereka akan menerobos area terlarang tersebut, ya. Ala wa inna likulli malikin himan, dan ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki restricted area tersendiri, ya, area yang nggak boleh diterobos, ya. Ala wa inna himallahi maharimuh, dan ketahuilah bahwasanya restricted areanya Allah subhanahu wa ta'ala nih adalah apa-apa yang Allah haramkan. Jadi diberikan nih analoginya, gambarannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan di syariatnya itu sebagaimana restricted area, sebagaimana area terlarang. Maka perkara syubhat adalah daerah-daerah yang mepet kepada area terlarang tersebut. Maksudnya gitu, ya. Nah, orang-orang main-main di pinggir-pinggir area terlarang, maka kemungkinan besar mereka bisa, sebagaimana orang yang main di pinggir jurang, maka kemungkinan besar mereka bisa nyemplung. Maksudnya gitu, ya. Ketahuilah sesungguhnya area larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Tuh.
Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh. Dan ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad, di dalam tubuh manusia terdapat sebuah gumpalan darah yang apabila baik gumpalan darah tersebut, niscaya baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila rusak segumpal darah tersebut, niscaya rusaklah seluruh jasad. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Ya, segumpal darah tersebut adalah hati. Baik, hadis ini hadis yang indah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah, yang termasuk Jawami'ul Kalim yang dijadikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di antara hadis-hadis yang dimasukkannya di dalam kitabnya Al-Arba'in, yang kemudian menjadi umdah kita dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini, ya. Hadis ini berbicara tentang perkara yang halal dan haram, ya. Kita lihat dulu syarah yang disampaikan, sedikit syarah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Hadzal hadits sahih muttafaq ala sihhatih min riwayat Asy-Sya'bi an Nu'man ibn Bashir wa fi alfadhihi ba'du ziyadah wan naqs. Hadis ini sahih, disepakati kesahihannya, yakni disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dari riwayatnya Asy-Sya'bi rahimahullah, dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Dan di dalam beberapa redaksinya terdapat tambahan atau kurang atau kekurangan, ya. Wal makna wahid mutaqarib, tapi maknanya satu, maknanya sama, saling mendekati, ya. Maknanya nanti kalau kita teliti jalur-jalur yang ada di hadis ini, mungkin ada beberapa redaksi yang di jalur ini nggak ada, tapi di jalur ini ada. Demikian juga beberapa redaksi yang ada di sini nggak ada di sini, gitu, saling melengkapi dan maknanya dekat. Wa qad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan juga hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari Nu'man ibnu Bashir. Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar, yakni Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan juga dari Ammar, yakni Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Kemudian juga radhiyallahu anhuma diriwayatkan juga dari Jabir, yakni Jabir bin Abdullah ibn al-Haram. Diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa Ibnu Abbas, yakni Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhum ajma'in. Wa haditsun Nu'man asah ahaditsil bab. Tapi riwayat yang datang dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu adalah yang paling sahih di dalam bab ini, ya. Tapi setelah berbicara singkat sanadnya, Al-Imam rahimahullah masuk ke dalam pembahasan, matannya. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perkara-perkara yang halal bayyin wal haram bayyin. Perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang mushtabihat, yang bersifat syubhat, ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidaklah mengetahui perkara yang, yakni tidaklah memiliki pengetahuan dengan baik, gitu, tentang perkara yang syubhat tersebut. Kebanyakan para manusia tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang perkara yang syubhat tersebut. Maknanya annal halal al mahad bayyin, bahwasanya perkara-perkara yang emang halal murni itu jelas, la ishtibah fi, fix, clear, nggak ada lagi keburaman padanya, ya. Demikian juga al haram al mahad, perkara-perkara yang emang haram, fix, clear, ya, haram yang jelas, beneran haram, jelas, ya. Tapi di dalam kedua perkara, di antara kedua perkara tersebut, umur tashtabih ala katsir minan nas, ada perkara-perkara yang menjadi samar bagi kebanyakan para manusia. Hal hiya minal halal am minal haram? Apakah itu termasuk dari perkara yang halal atau termasuk perkara yang haram? Amma rasikhuna fil ilm fala yashtabih alaihim dzalik. Adapun orang-orang yang memang mendalam keilmuannya, bagi mereka perkara tersebut nggak ada samar-samarnya sama sekali.
ya, karena memang keilmuannya dalam. Perkara yang mungkin bagi kebanyakan para manusia buram, bagi mereka itu tidak buram sama sekali. La yashtabih alaihim, itu enggak syubhat bagi mereka. Wa ya'lamuna min ayyil qismainihi, mereka yang memiliki ilmu yang mendalam mengetahui perkara tersebut masuk ke bagian yang mana, masuk ke halalkah atau masuk ke haramkah. Fa ammal halalul mahad, adapun perkara-perkara yang memang halal murni, yakni halal totally, dan jelas hukumnya, nggak ada buram. Misalnya aklu thayyibat, makanan-makanan yang baik, ya. Minaz zuru' dari tanaman-tanaman, wa thimar, buah-buah, wa bahimatil an'am, atau hewan-hewan ternak. Wa syurbil asyribah at-thayyibah, atau minuman-minuman yang baik, ya. Wa libas ma yahtaj ilaihi minal qutan wal kattan was suf wasy-sya'r, atau mungkin pakaian-pakaian yang bisa digunakan, ya, yang dibutuhkan oleh para manusia, bahan-bahan pakaian yang dibutuhkan oleh para manusia. Dari kutennya ini cotton, okay? Terus dari sya'r, atau mungkin dari kulit-kulit, ya, atau dari suf, dari wool, suf ini wool, dan lain-lain. Atau seperti kasus nikah dan tasarri. Nikah jelas hukumnya. Tasarri yakni menjadikan budak, ya, budak wanita sebagai istri, apa sebagai menghalalkan budak wanita. Wa ghairi dzalik, dan hal selain itu. Idza kan iktisabuhu bi'aqdin sahih, apabila diambilnya atau didapatkannya dengan cara akad yang sahih, yakni menikah dengan akad sahih, bertasarri dengan akad yang sahih. Atau juga seperti kal bai', seperti jual beli, yakni mendapatkan apa-apa yang kita miliki dengan cara yang benar, dengan cara jual beli. Au bimirath, atau mendapatkan dengan cara warisan. Au hibah, atau mendapatkan apa yang kita miliki melalui jalur hibah, pemberian orang. Au ghanimah, atau harta rampasan perang. Ini hal-hal yang memang clear kehalalannya. Nggak ada perselisihan di dalam hal tersebut, nggak ada kesamaran di dalam hal tersebut. Wal haramul mahad mithl aklil maitah wad dam wa lahmil khinzir. Tuh. Dan perkara-perkara yang jelas-jelas haram juga clear, banyak. Seperti makan bangke, kemudian juga makan darah, atau makan khinzir, yakni babi, ya. Babi haram nggak? Anak babi? Kalau belum balik? Bulu babi? Halal. Bulu babi halal. Sea urchin, bulu babi yang di laut itu. Itu proteinnya tinggi, sea urchin. Halal. Nggak gaul loh. Wa syurbil khamr, seperti minum khamr. Tuh. Peci miring. Wa nikah al-maharim, menikahi mahram, orang-orang yang haram untuk dinikahi, baik karena akad atau karena nasab. Wa libas al-harir lirrijal, atau memakai sutra bagi para lelaki. Jelas keharamannya. Wa mithlul iktisab al-muharram, atau mungkin hal-hal cara-cara mendapatkan earnings, cara mendapatkan tapi dengan cara yang haram, seperti riba, jelas haram. Maisir, judi, ya, judi, nah gitu. Wa thaman ma la yahillu bai'ah, atau mungkin hal-hal yang tidak halal belikan, ya. Wa akhdhil amwal al-maghsubah bisarakah aw ghasab wa nahwi dzalik, atau mengambil harta-harta dengan cara-cara yang haram, entah dengan cara curi,
entah dengan cara ghasab dan hal-hal yang serupa dengannya. Itu perkara-perkara yang haram memang jelas. Jadi perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas ya. Nah, kejelasannya ini dari mana? Kejelasannya biasanya dari terangnya dalil, sarahahnya dalil. Oke? Terangnya dalil di dalam hal itu dan kemudian jelasnya praktek umat dari zaman ke zaman tentang halalnya hal itu atau tentang haramnya hal tersebut. Itu jelas tuh dari situ. Oke? Wa amal mustabah. Nah, adapun yang mustabah, yang syubhat nih, yang buram, misal seperti ba'd ma ikhtalafa fi hillihi au tahrimi, seperti sebagian hal yang para ahli ilmu berselisih di dalam penghalalan atau pengharamannya. Imma minal a'yan, entah dari hal-hal seperti al-khail, hukum daging kuda, ya, atau bighal. Bighal ini hukum daging bagal, jamak dari bagal, bighal. Bighal ini bapaknya keledai betina, emaknya bapaknya keledai jantan, emaknya kuda betina. Tuh, anaknya lebih kecil dari kuda, tapi lebih gede dari keledai. Physically lebih kuat dari keledai buat kerja. Kawin silang. Iya gak? Kawin silang. Kayak tongri. Jadi ikan tongkol kawin sama ikan tenggiri. Jadi tongri, tau gak lo? Nah, tapi kasus bighal ini mandul biasanya. Mandul, mereka nggak produktif lagi tuh. Biasanya disilangkan begitu emang buat kerja. Akhirnya ikhtilaf lah hukum dagingnya. Ya, ntar ada yang ikhtilafnya kalau bapaknya kuda gimana? Ibunya keledai. Kalau bapaknya yang keledai gimana? Tuh sampai begitu ulama ributnya. Ya. Wal hamir, hamir ini jamak dari himar. Ya. Wadab, atau seperti mungkin hal-hal yang serupa dengan kadal, ya, lizard, entah yang di darat, entah yang di air, oke? Wa syurb ma ikhtalafa fi tahrim, atau meminum perkara-perkara yang diperselisihkan keharamannya, oke? Minal ambidah, seperti ambidah allati yuskir kathiruha, minuman-minuman yang sifatnya fermented, tapi kalau banyak dia bisa menimbulkan, mendatangkan mabuk, bisa memabukkan kalau banyak. Oke? Walabs ma ikhtalaf fi ibahat labsihi min julud as-siba wa nahwiha, atau mungkin pakaian-pakaian, dari pakaian-pakaian yang diperselisihkan oleh para ulama di dalam kebolehannya, seperti memakai siba, yakni pakaian-pakaian yang terbuat dari hewan buas, oke? Wa nahwiha, dan hal-hal yang serupa dengannya. Wa imma minal makasib al-mukhtalaf fiha, atau perkara-perkara yang sifatnya cara-cara menghasilkan tapi yang diperselisihkan oleh para ulama kehalalannya atau keharamannya, seperti masail al-inah wa tawarruk, seperti kasus inah, jual beli dengan inah, oke? Atau tawarruk. Inah nih hakikatnya mau minjemin pakai riba, cuman ngeles, pakai wajahnya jual beli. Hakikatnya mau minjemin pakai riba. Si A, oke, jual motor, beli motor dari si B, harganya 20 juta, oke? Zen 20 juta. Berarti si B punya utang ke si A 20 juta kan? Tempo setahun. Oke? Habis kelar akad, si A langsung beli lagi motor itu kepada si B. Gue bayarin deh tuh motor cash 15 juta. Cash, nggak pakai setahun. Gubrak 15 juta.
balik nggak motornya ke si A? Balik kan? Hakikatnya nih sebenarnya A mau ngasih pinjem duit 15 juta tapi pengen balik 20 juta. Dapat gak? Hah? Itu jual beli inah namanya. Hakikatnya mau motor buang juga udah dapat ini. Sebenarnya mau ngasih pinjem duit, cuman baliknya biar lebih zahir ya seperti jual Paham gak tadi maksudnya? Hah? Itu jual beli inah. Zen? Ada tawarruk. Inah haram. Idza tabaya'tum bil inah. Hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil inah." Apabila kalian melakukan jual beli, mulai banyak melakukan jual beli dengan cara inah. Tuh, jual beli riba. Sebenarnya ini riba yang dipoles-poles. Sebenarnya riba itu. Cuman dipoles. Wow. Apabila kalian melakukan jual beli dengan cara inah, kemudian raditum bizara, kalian begitu mencintai ladang-ladang, wattaba'tum adnabal baqar, kalian mengikuti ekor-ekor sapi, yakni begitu mencintai ternak-ternak, wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, lasallatallahu alaikum dzullan, Allah niscaya akan timpakan ke atas kalian keterhinaan, la yanzi'uhu ankum, Allah tak akan angkat kembali kehinaan tersebut dari kalian, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Jual beli inah haram. Oke? Ada tawarruk. Ini disebut sini tawarruk. Kalau tawarruk itu bentuknya ini masih para ulama memubahkannya, membolehkannya. Hakikatnya orang butuh cash. Oke, orang butuh cash cepat. A butuh cash cepat. Dia belilah laptop dari si B seharga 10 juta. Oke, seharga 10 juta. Tempo ya, setahun gitu. 10 juta nih setahun. Berarti A utang ke B 10 juta kan? Megang barang nih kan? Barang baru. Iya gak? Tapi sama si A langsung dijual nih barang. Nih 8 juta deh cash. Tuh, orang ngiler dong. Harganya di luar 10 juta nih, 10-11 juta nih. Ini 8 juta baru. Belum dicolek, belum dipakai. Ngiler gak orang? Dibelilah sama orang 8 juta tapi cash. Masuk gak fulus 8 juta? Akhirnya aku punya 8 juta cash, cuman aku punya utang ke dia. Tapi setahun kan. Tuh, hakikatnya memang dia lagi nyari duit cash. Itu boleh. Itu tawarruk. Ya. Wa nahwi dzalik, dan hal-hal yang serupa dengannya. Ya. Wa binahwi hadzal ma'na fassara al-mushtabahat Ahmad wa Ishaq wa ghairuhuma min al-a'immah. Nah, ke arah yang demikianlah, ke arah yang para ulama berselisih di dalam kebolehannya atau keharamannya lah, ditafsirkan perkara yang syubhat ini antara halal dan haram. Demikian tafsiran yang datang dari Ahmad, yakni Ibnu Hambal, dan Ishaq, yakni Ishaq Ibnu Rahuya rahimahumullah, dan lain-lain. Ya, syubhat adalah perkara-perkara yang para ulama berselisih di dalam hukumnya, halalkah atau haramkah. Ala kulli hal, demikianlah yang syubhat ditafsirkan oleh para imam. Perkara-perkara yang para ulama berselisih di dalam membolehkannya atau mengharamkannya, dari makanan-makanan, minuman-minuman, dari perkara-perkara muamalah, ya kan? Atau perkara-perkara yang sifatnya akad dan lain-lain. Ya. Jadi syubhat ikhwati rahimakumullah di dalam fikih di sini ma yajtadhibuhu aslan. Sesuatu yang memiliki dua usul saling tarik menarik. Sebuah kasus yang di dalam kasus itu ada dua usul, bisa kita tangkap ada dua usul, dan dua usul ini saling tarik menarik. Aslun yajzibuhu ilal hil, satu usul menariknya ke arah halal, satu usul menariknya ke arah haram. Tuh, ada dua usul yang saling tarik menarik. Itu syubhat di fikih itu begitu. Ada dua usul di situ saling tarik menarik. Kalau dilihat dari sisi sini masuknya halal, tapi kalau dilihat dari sisi sini itu masuknya haram. Contoh case,
Seseorang punya kontrakan, misalnya ruko. Oke? Ruko ini dia sewakan. Disewalah sama orang. Dengan akadnya jelas. Oke, pokoknya aku sewa setahun seharga sekian. Oke, kalau ada kerusakan nanti ditanggung oleh pihak mana, udah diatur akadnya aja. Jelas, yang jelas aku sewa. Tayyib. Udah kelar disewa, ternyata tempatnya itu dipakai buat praktek yang haram. Tayyib. Kemudian dia bayar sewa. Nah, hasil sewa ini halal apa haram? Kata lu. Hah? Haram? Kata lu juga. Kalau dilihat dari usul, bahwasanya ini jual beli dengan akad yang jelas. Ini jual beli dengan akad yang jelas. Nggak tahu dia mau pakai apa. Nggak diatur di dalam akadnya, pemakaiannya untuk apa. Iya kan? Deadline jelas, harga jelas, dan lain-lain. Dilihat dari hal itu, maka si orang yang punya udah melepaskan hal tersebut. Maksudnya nggak ada lagi tanggung jawab dia untuk mengatur pemakaian si orang yang menyewa. Karena ini milik dia, hak dia untuk memakainya selama tenggat penyewaan yang telah disepakati. Dilihat dari sisi situ halal, apa urusan gue? Iya kan? Dari sisi situ. Ada satu usul yang menariknya ke arah yang halal. Tapi dilihat dari sisi memfasilitasi amar ma'ruf, memfasilitasi kemungkaran. Tuh. Iya, tapi kan ini punya dia sebenarnya. Dan akhirnya digunakan untuk kemungkaran. Seolah-olah dia memfasilitasi kemungkaran. Maka dia mendapatkan dosa juga dari fasilitas yang dia berikan untuk kemungkaran tersebut. Dari sisi situ dilihatnya, maka usul itu narik ke haram. Jadi ini fulus halal haram nih, gitu. Paham ya? Satu kasus, yajtadhibuhu aslan, ada dua usul padanya, saling tarik menarik. Ada satu usul narik ke arah haram, satu usul narik ke arah halal. Itu syubhat. Itu syubhat. Dapat ya? Syubhat di akidah beda lagi nih. Wah, itu kita udah itu mah. Syubhat di akidah itu dalil. Dalil-dalil yang digunakan oleh mukhalif, oleh orang yang menyelisihi manhaj yang hak, mukhalif. Dalil-dalil yang digunakan oleh mukhalif untuk membenarkan kebatilan yang ada pada mereka. Tuh. Dalilnya syubhat mereka, yakni dalil mereka, begitu. Seperti kelompok yang mengkafirkan para kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka. Oke? Dikarenakan apa? Dikarenakan syubhat mereka, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Tuh. Ini kaum muslimin berhukumnya pakai demokrasi katanya nih. Ini pemerintahnya juga. Kalau gitu mereka kafir. Kalau kafir berarti halal darahnya, karena dari Islam pindah ke kafir ya murtad. Halal dah. Dan syubhat mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah." Syubhat di situ adalah dalil yang digunakan oleh mukhalif, ditunggangi bahasanya. Ditunggangi oleh mukhalif untuk membenarkan kebatilan yang ada pada mereka, untuk melena, untuk menipu para awam. Itu syubhat di akidah. Ya? Itu syubhat di akidah dan di fikih. Wa hasilul amr anna Allah Ta'ala anzala ala nabiyyihil kitab wa bayyana fihi lil ummah ma yahtaju ilaihi min halal wa haram. Dan kesimpulannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ke atas nabinya Alkitab, yakni Al-Qur'anul Karim. Dan Allah jelaskan di dalamnya bagi umat apa-apa yang mereka butuhkan. Oke? Dari halal dan haramnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'."
Dan telah kami turunkan ke atasmu Alkitab sebagai penjelasan akan segala hal. An-Nahl ayat 89. Mujahid rahimahullah dan lain-lain berkata, kullu syai'in amaru bihi wa nahaw anhu. Segala hal itu kullu syai'in umiru bihi wa nuhu anhu. Segala hal itu telah terkena hukum, entah diperintahkan entah dilarang, gitu. Segala hal, hakikatnya yang ada nih, udah ada hukumnya. Entah diperintahkan, maknanya entah dihalalkan atau dianjurkan. Wa nuhu anhu, entah dilarang hakikatnya hal-hal tersebut. Ya. Wa qala ta'ala fi akhir surat An-Nisa. Allah berfirman di akhir surat An-Nisa, allati bayyana fiha katsiran min ahkamil amwal wal abda', yang dimana di dalam surat itu Allah banyak menjelaskan hukum-hukum harta dan hukum pernikahan, ya. Allah berfirman, yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Demikian Allah jelaskan bagi kalian agar kalian tidak tersesat. Dan Allah Maha mengetahui segala hal. Allah berfirman, wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi. Mengapa kalian tak memakan apa-apa yang telah disebut nama Allah atasnya, yakni ketika disembelih disebut nama Allah. Allah berfirman, maka Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Sungguh tidak akan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan sebuah kaum setelah Allah berikan mereka hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa taala jelaskan dulu kepada mereka apa-apa yang harus mereka hindari. Ya. Wa wakkala bayana ma ashkala minat tanzil ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mewakilkan penjelasan hal-hal yang sulit untuk difahami dari Al-Quran kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah mewakilkan penjelasan hal-hal yang ada di dalam Al-Quran dan gak mudah difahami, Allah wakilkan penjelasannya bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, biar Rasulnya menjelaskan. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikr, ya, litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim, agar dengan itu kau jelaskan kepada para manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Allahu Akbar, yakni sunnah. Allah berikan kepada Rasul, Allah wakilkan kepada Rasul penjelasan apa-apa yang belum jelas dari Al-Quran. Di dalam apa? Di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hujahnya apa? Dalilnya ayat ini. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikr, agar dengan itu kau jelaskan kepada para manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Tuh lihat, di dalam ayat itu berarti ada dua hal yang Allah turunkan kan? Kami turunkan bagimu wahai Muhammad adz-dzikr, agar dengan itu kau jelaskan kepada para manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Tuh berarti ada dua hal yang Allah turunkan kan? Yang diturunkan kepada para manusia yakni kitabullah, yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu dijelaskan apa-apa yang diturunkan pada manusia, yakni dijelaskan kitabullah, yakni as-sunnah. Tuh. Maka sunnah wahyu. Demikian ahlu sunnah meyakininya ya. Sunnah itu wahyu. Al-wahyu wahyan. Wahyu itu ada dua macam, wahyul kitab dan wahyu sunnah. Wa maqbida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta akmala lahu wa li ummatihi din, dan tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam diwafatkan sehingga Rasul telah sempurnakan sehingga Allah telah sempurnakan baginya dan bagi umatnya agama ini. Wa lihadza anzala alaihi bi Arafah qabla mautihi bi muddah yasirah. Dari situ Allah turunkan ke atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di Arafah, sejenak sebelum kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan ke atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul islam dina, dan telah aku ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Ya. Di sini ketegasan dari Allah bahwasanya agama telah Allah sempurnakan.
maka tambahan pada hal-hal yang sifatnya telah sempurna itu jadinya negatif. Tambahan-tambahan atau inovasi-inovasi itu positif nggak? Positif buat hal-hal yang kita sepakati memang belum sempurna. Tapi untuk hal yang telah jadi sempurna, inovasi di situ jadinya negatif. Demikian fitrah mengatakan. Tidakkah kita lihat botol? Kalau udah penuh, nah udah sempurna. Kalau setengah, belum sempurna. Kalau dia masih setengah, kita tambahin lagi air sehingga dia jadi penuh. Oke, positif. Oke? Tapi kalau udah sempurna, dia udah penuh nih. Diguyur lagi air, apa yang terjadi? Bleberan. Bleberan ini negatif atau positif? Negatif. Tambahan untuk sesuatu yang telah sempurna itu negatif. Oke? Inovasi jadi baik, iya, buat hal-hal yang sifatnya kita sepakati belum sempurna. Dan inovasi, by the way, bahasa Arabnya, bahasa syariatnya bid'ah. Ya? Ahli bid'ah, innovators. Ya? Dapat. Iya, waqal sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum ala bayda, aku telah tinggalkan kalian di atas jalan yang begitu putih, naqiyah, yang bersih tuh, murni. Begitu jelas terang, lailuha kanahariha, bahkan malamnya seperti siangnya, yakni saking terangnya. Yakni telah aku tinggalkan bagi kalian agama yang udah sangat jelas. Oke? La yazighu anha illa halik, tidaklah seseorang menyimpang dari jalan tersebut yang telah Rasul tinggalkan itu, yang Rasul telah jelaskan dengan sangat terang itu, kecuali orang yang pasti celaka. yakni keselamatan hanya ada pada jalan tersebut. Ya. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, tawaffa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa mata'ir yuharrik janahaihi fis sama illa wa qad dzakara lana minhu ilman. Baik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.